Dahulu kala di Klintar muncullah beberapa Kree. Di sana mereka menemukan bentuk kehidupan yang unik, yaitu adanya simbiosis antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Inilah pertama kalinya orang-orang Kree melihat simbiot. Mereka ingin mencari tahu apakah simbiot bisa dimanfaatkan. Maka mereka pun mengambil salah satu simbiot di sana. Satu simbiot tersebut dipilih sebab dia dibuang dan diasingkan oleh para simbiot lainnya. Selanjutnya, simbiot ini disatukan dengan seorang tentara Kree bernama Tel-Kar. Bertahun-tahun kemudian, dalam perang antara bangsa Kree dengan Skrull, Tel-Kar ikut berjuang untuk pihak Kree. Dia ditugaskan menyusup ke dalam pasukan Skrull. Berkat simbiot yang menyatu dengannya, Tel-Kar memang bisa mengubah penampilannya, sehingga mampu berpura-pura menjadi seorang Skrull. Akan tetapi, suatu hari Tel-Kar terpaksa membongkar penyamarannya. Dia menembaki para tentara Skrull di dekatnya. Ini dilakukan olehnya demi menyelamatkan para pengungsi Kree dalam suatu pesawat pengangkut yang disergap oleh pesawat Skrull. Tel-Kar memperlihatkan wujud aslinya dan memimpin para pengungsi agar bisa melarikan diri. Meskipun begitu, di tengah jalan, mereka diserang oleh lebih banyak tentara Skrull. Tel-Kar memutuskan untuk menahan para Skrull sendirian agar para pengungsi bisa meneruskan perjalanan. Tel-Kar juga melepaskan simbiotnya dan menyerahkan simbiot itu kepada salah satu pengungsi agar nantinya bisa diberikan kepada petinggi militer Kree. Akan tetapi, simbiot itu kemudian justru pergi meninggalkan pengungsi tersebut. Dengan demikian, simbiot itu menjalani nasib tersendiri dalam keadaan terpisah dari Tel-Kar. Simbiot itu kelak dikenal dengan nama Venom. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Abrianto ST yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita simbiot Sleeper dari komik Venom First Host. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini di gedung Alchemax, Tel-Kar sedang menerima pertolongan pertama oleh Dr. Stephen. Rupanya Eddie Brock memang membawa Tel-Kar ke sana. Di tengah proses ini, mereka dipergoki oleh Liz Allen yang sontak terkejut. Liz Allen kemudian berbicara dengan Eddie. Liz Allen merasa kesal sebab Eddie membawa alien tak dikenal ke Alchemax. Liz Allen memang takut urusan ini bisa memicu masalah yang lebih besar atau memancing keterlibatan makhluk yang berbahaya. Karena itu, Liz Allen menyuruh Eddie membawa Tel-Kar pergi dari Alchemax. Bukan hanya itu saja, Sleeper juga ikut diusir oleh Liz Allen. Di tengah pembicaraan mereka, Tel-Kar muncul dan menceritakan tentang dirinya. Dahulu dia dipilih dari ratusan kandidat dan disatukan dengan simbiot Venom. Setelah itu Tel-Kar menjalani pelatihan sangat berat selama berbulan-bulan. Seperti sudah disebutkan, Tel-Kar bertugas dalam perang Kree-Skrull pada misi penyusupan. Sampai akhirnya dia berpisah dengan Venom. Sedangkan sikap bangsa Kree terhadap perang melawan Skrull justru berubah. Akibatnya Tel-Kar malah dianggap sebagai pengkhianat dan diserahkan kepada pihak Skrull yang kemudian menyiksanya selama bertahun-tahun. Walaupun begitu, Tel-Kar mampu bertahan hidup, bahkan melarikan diri. Suatu hari, Tel-Kar mendengar kabar tentang seorang hero simbiot. Dia yakin simbiot itu adalah simbiot yang pernah menyatu dengannya. Pada masa tersebut, Venom menyatu dengan Flash Thompson dan bergabung dengan Guardians of the Galaxy, sehingga Venom pernah beraksi di angkasa. Tel-Kar berusaha mencari simbiot itu hingga sekarang tiba di bumi. Setelah mendengar cerita ini, Eddie Brock mengaku heran sebab Venom tidak ingat apapun tentang Tel-Kar. Tentang hal itu, Tel-Kar memberitahu bahwa dalam pelatihannya, Venom diberi hipnotis agar tidak bisa diinterogasi. Memori tentang Tel-Kar sebenarnya ada tapi diredam. Begitu mendengarnya, Venom berusaha mengingat-ingat lagi. Sampai akhirnya Venom mendapatkan kembali segala kenangan bersama Tel-Kar. Ini membuat Venom menangis terharu dan bersedia bersentuhan dengan Tel-Kar. Kini Tel-Kar mengungkapkan niatnya. Dia meminta Eddie menyerahkan Venom kepadanya. Perang Kree-Skrull memang telah berakhir. Meskipun begitu, menurut Tel-Kar, dirinya dan Venom bisa melakukan banyak kebaikan di galaksi. Akan tetapi, permintaan ini ditolak. Venom mengaku tidak mau berpisah dari Eddie. Akibat penolakan ini, Tel-Kar memutuskan menggunakan cara lainnya, yaitu ancaman. Tel-Kar melemparkan Liz Allen keluar. Eddie pun dengan cepat menembakkan jaring untuk menahan Liz Allen. Ini memberi peluang bagi Tel-Kar untuk pergi ke laboratorium Dr. Stephen dan mengambil Sleeper. Tel-Kar sendiri tahu tentang Sleeper dari pembicaraan Liz Allen dengan Eddie tadi.
Sementara itu, setelah menyelamatkan Liz Allen, Eddie mendobrak masuk ke laboratorium. Eddie dan Venom tentu mencemaskan Sleeper. Di sana, Tel-Kar menyuruh Venom kembali menyatu dengan dirinya. Jika tidak, Tel-Kar akan menculik Sleeper serta mempengaruhi simbiot tersebut supaya menjadi jahat. Sebenarnya Eddie ingin bertarung melawan Tel-Kar, tetapi Venom tidak mau mengambil resiko terhadap keselamatan anaknya. Dengan demikian, Venom terpaksa mematuhi perintah Tel-Kar. Dia berpindah dari Eddie kepada Tel-Kar. Saat itu Eddie mengingatkan Tel-Kar bahwa Venom tidak akan secara sukarela membantu Tel-Kar. Namun Tel-Kar ternyata tidak khawatir tentang itu. Dia menyatu dengan Venom dan secara mengejutkan memperlihatkan peta angkasa. Karena telah mendapatkan apa yang dia inginkan, Tel-Kar melemparkan Sleeper kepada Eddie, lalu beranjak pergi meninggalkan gedung Alchemax. Sedangkan Eddie hanya bisa terduduk lesu sambil berusaha menenangkan Sleeper. Eddie dihampiri oleh Liz Allen yang datang berlari dengan cemas. Begitu menyadari bahwa Eddie telah menyerahkan Venom kepada Tel-Kar, Liz Allen justru menjadi marah dan mencekik Eddie. Tentu saja Eddie bingung dengan sikap Liz Allen ini. Tiba-tiba di dekatnya ada Liz Allen lainnya yang muncul bersama beberapa petugas keamanan yang menodongkan senjata. Ternyata Liz Allen yang mencekik Eddie sebenarnya bukanlah orang yang asli, melainkan M-Lance, yaitu sang wanita Skrull yang sempat bertarung melawan Eddie dan Tel-Kar. Seperti Eddie tadi, sekarang M-Lance terduduk dan tampak putus asa. Dia mengaku dirinya telah gagal. Eddie ingin tahu kenapa M-Lance sebelumnya berusaha membunuhnya. M-Lance pun menjawab bahwa sebenarnya dirinya berupaya agar simbiot Venom tidak diambil oleh Tel-Kar. M-Lance lalu bercerita tentang Tel-Kar. Dahulu dalam perang Kree-Skrull, Tel-Kar menyusup selama berbulan-bulan ke tengah-tengah pasukan Skrull. Tel-Kar memberikan dampak yang sangat buruk bagi Skrull. Dia mensabotase misi, mencuri informasi rahasia, dan melakukan pembunuhan. Sampai akhirnya, dia terpaksa membongkar penyamarannya demi menyelamatkan para pengungsi. Tel-Kar sebenarnya berniat mati dalam perjuangan tersebut. Namun seperti yang telah disebutkan, dia dilumpuhkan oleh pasukan Skrull dan ditahan selama bertahun-tahun. Kini M-Lance membeberkan bahaya akibat Tel-Kar mendapatkan Venom. Ternyata Tel-Kar menyembunyikan berbagai informasi di dalam Venom. Ini dilakukan agar informasi tersebut tetap aman. Salah satu pengetahuan yang disimpan dalam Venom adalah tentang senjata pemusnah massal berupa wabah penyakit yang sangat menular dan mematikan. Wabah ini dikembangkan oleh pihak Skrull tapi tidak pernah digunakan. Wabah ini bisa diatur untuk menyerang spesies tertentu saja. Caranya adalah dengan memprogramnya memakai DNA dari salah satu individu dari spesies sasaran. Yang lebih buruk lagi, tidak ada vaksin atau obat yang mampu mengatasi wabah ini. Karena telah menyatu kembali dengan Venom, Tel-Kar pasti mampu mengakses lagi data tentang wabah tersebut. Tel-Kar berniat menyebarkan wabah itu pada bangsa Skrull. Dengan demikian, Skrull terancam kematian massal. Meskipun perang Kree-Skrull telah usai, Tel-Kar memang masih ingin memusnahkan bangsa Skrull. Begitu mendengar penjelasan ini, Eddie Brock langsung teringat peta angkasa yang tadi diperlihatkan Tel-Kar ketika menyatu dengan Venom. Peta tersebut pasti menunjukkan lokasi tempat senjata wabah yang diincar Tel-Kar. Sebenarnya Eddie mengatakan bahwa Venom tidak akan mungkin membantu Tel-Kar memusnahkan suatu bangsa. Meskipun begitu, M-Lance mengungkapkan rahasia lainnya tentang Tel-Kar. Tubuh dan pikiran Tel-Kar telah dimodifikasi oleh para ilmuwan Kree agar bisa lebih menyatu dengan Venom. Tel-Kar dipasangi implan yang mempengaruhi zat kimia di dalam tubuhnya, sehingga Venom lebih bergantung padanya. Tel-Kar juga menjalani latihan fisik yang membuat dirinya kebal terhadap pengaruh Venom. Ditambah lagi, Tel-Kar melakukan latihan psikologis sampai bisa memanipulasi ingatan Venom. Dengan demikian, Tel-Kar mampu membuat Venom menuruti perintahnya sekalipun jika Venom tidak mau. Di Roosevelt Island, Tel-Kar memasuki pesawatnya. Begitu menyadari akan dibawa ke angkasa, Venom dengan tegas menolak. Bahkan Venom berupaya melepaskan diri dari badan Tel-Kar. Sayang sekali, upaya ini tidak berhasil. Seperti yang sudah dijelaskan M-Lance, Tel-Kar mampu memaksa Venom untuk tunduk kepadanya. Tanpa diganggu penolakan lagi, Tel-Kar berlanjut mengemudikan pesawatnya meninggalkan bumi menuju lokasi wabah yang ditunjukkan peta angkasa. Di gedung Alchemax, peta angkasa ini sedang diamati oleh Eddie Brock, M-Lance, dan Dr. Stephen. Peta ini memang sempat terekam oleh kamera keamanan Alchemax. Dalam pengamatan tersebut, M-Lance mengenali lokasi yang dituju Tel-Kar, yaitu kawasan yang disebut Nebula Dikar.
Lance pun menegaskan bahwa mereka harus secepatnya menyusul Telkar. Mereka harus menghentikan Telkar sebelum dia menyebarkan senjata wabah. Tentang masalah tersebut, Dr. Stephen berpendapat bahwa hanya bangsa Skrull yang terancam bahaya, bukan umat manusia. Meskipun begitu, menurut Lance, bisa saja nanti manusia menjadi sasaran Telkar berikutnya setelah bangsa Skrull musnah. Di tengah pembicaraan ini, tiba-tiba Eddie bilang dia ingin ikut serta memburu Telkar. Begitu mendengarnya, Lance langsung berubah pikiran. Kini dia setuju bahwa permasalahan ini tidak berhubungan dengan manusia. Akan tetapi, Eddie mengatakan bahwa simbiot Venom merupakan makhluk yang sangat penting baginya. Jadi dia bertekad menyelamatkan Venom dari Telkar. Saat itu Lance masih menolak permintaan Eddie. Lance mengingatkan bahwa Eddie tanpa simbiot merupakan manusia biasa yang tidak akan sanggup menghadapi Telkar. Meskipun ditolak, Eddie tetap bersikeras ingin ikut terlibat. Mendadak, Eddie terkejut sebab dia menyadari sesuatu. Dari tadi ada sebuah suara yang berbicara kepadanya. Suara itu mendorong Eddie untuk mengejar Telkar. Suara itu ternyata berasal dari Sleeper yang sedang tersimpan di dalam tabung. Terungkaplah bahwa Sleeper bisa berkomunikasi secara kimia. Sekarang dia mengajak Eddie bersama-sama menolong Venom. Sebenarnya Eddie menganggap simbiot tersebut belum siap. Namun Sleeper tidak mau diam saja sementara orang tuanya diculik. Sleeper lalu nekat mendobrak keluar dari tabungnya dan memasuki badan Eddie. Dengan demikian, Eddie pun menjadi kuat lagi. Sedangkan Lance dan Dr. Stephen tercengang menyaksikan kejadian ini. Eddie kemudian bilang ingin segera berangkat menggunakan pesawat Lance. Pesawat tersebut memang sedang diparkir melayang di dekat gedung Alchemax. Sesungguhnya pesawat ini telah diatur agar tidak terlihat ataupun terdeteksi radar. Walaupun begitu, berkat kekuatan Sleeper, Eddie bisa melihat pesawat tersebut. Lance merasa terkesan dengan kemampuan ini, jadi dia bersedia membiarkan Eddie ikut bersamanya memburu Telkar. Di suatu stasiun angkasa Skrull di Nebula Dikar, Telkar akhirnya tiba. Dia masuk ke sana dengan menyamar sebagai Lance. Dia meminta para petugas di sana waspada sebab akan ada bahaya penyusupan. Akan tetapi, para petugas justru mengungkapkan hal lainnya. Mereka mendeteksi ada makhluk tak dikenal yang dibawa pesawat Lance. Selain itu, mereka tidak mendapat pesan tentang kedatangan Lance. Bahkan seharusnya Lance tidak tahu menahu tentang stasiun ini. Karena penyamarannya tak berguna, Telkar memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Dia membunuh para petugas itu terkecuali satu orang. Telkar memang membutuhkan tangan, suara, dan mata Skrull ini untuk mengakses stasiun itu. Berkat cara tersebut, Telkar sukses mendapatkan benda yang dia incar, yaitu wabah mematikan. Selain itu, dia juga membantai lebih banyak Skrull di sana. Di sebuah pesawat lainnya ada Lance bersama Eddie Brock. Lance ingin tahu apalagi kehebatan Sleeper selain penglihatan super. Eddie pun menjelaskan bahwa Sleeper mampu mengeluarkan berbagai macam zat kimia dalam bentuk cairan maupun gas. Zat kimia ini dapat digunakan untuk beragam kegunaan. Misalnya membuat orang menjadi bingung, senang, tertidur, atau lebih mudah dibujuk. Salah satu contohnya sebenarnya adalah Lance sendiri. Rupanya Lance bersedia membiarkan Eddie ikut sebab terkena pengaruh dari zat kimia yang dikeluarkan Sleeper. Begitu tahu tentang ini, Lance sontak menjadi tidak senang. Dia tidak mau dimanipulasi oleh pihak lain. Dia pun memperingatkan Eddie, apabila Eddie melakukan hal semacam itu lagi padanya, maka Lance akan membunuh Eddie. Ketika diancam seperti itu, Eddie hanya tersenyum. Kehebatan lain Sleeper adalah menghindari deteksi. Di hadapan Lance, Eddie mendadak menghilang. Bahkan Lance mengira Eddie telah berteleportasi. Tiba-tiba Eddie menampakkan diri lagi di belakang Lance yang merasa terkesima dengan kemampuan ini. Selain menjadi tak kasat mata, Sleeper tadi mengeluarkan zat kimia yang membuat indera makhluk hidup menjadi kebingungan. Dengan demikian, apabila sedang berkamuflase, Sleeper hampir mustahil dideteksi. Tentang kemampuan ini, Lance mempertanyakan bagaimana Sleeper bersembunyi darinya yang merupakan seorang Skrull. Padahal Sleeper terlahir dan tumbuh di antara manusia. Eddie pun mengungkapkan bahwa Sleeper mampu belajar dengan cepat. Sleeper telah beradaptasi dengan sistem biologis Skrull, walaupun baru beberapa jam berada di dekat Lance. Di tengah pembicaraan ini mendadak Lance terjatuh tak sadarkan diri akibat pengaruh Sleeper. Eddie sempat merasa cemas, tetapi Sleeper memberitahu bahwa Lance hanya tertidur dan tetap baik-baik saja. Perhatian Eddie sendiri kemudian teralihkan oleh hal lainnya.
Rupanya pesawat ambulans telah tiba di stasiun Skrull. Melalui jendela pintu, Eddie memutuskan untuk melihat keadaan fasilitas tersebut. Pada akhirnya, ambulans terbangun, sedangkan Eddie sudah tidak berada di dekatnya. Rupanya Eddie memang telah memasuki stasiun, namun dia menutup dan menghalangi pintu, sehingga ambulans tak bisa menyusul masuk. Ambulans tentu ingin tahu kenapa Eddie berbuat begitu. Eddie pun memberitahu bahwa Tel-Kar telah menyebarkan senjata wabah. Kini di dalam stasiun ada banyak mayat Skrull yang bergelimpangan akibat wabah tersebut. Setelah mendengar kabar mengerikan tersebut, ambulans menyuruh Eddie kembali ke pesawat. Menurut ambulans, Tel-Kar pasti telah pergi demi menyebarkan wabah itu di lokasi lain yang dihuni Skrull. Jadi mereka harus bergegas menyusulnya. Akan tetapi, Eddie memberitahu bahwa dirinya merasakan keberadaan Venom di stasiun. Jadi Tel-Kar masih belum pergi. Benar saja, Tel-Kar tiba-tiba berbicara kepada Eddie melalui sistem komunikasi stasiun. Tel-Kar mengungkapkan kejutan mematikan. Stasiun Skrull ini merupakan fasilitas riset untuk senjata biologis. Setiap ruangan dan koridornya telah dilengkapi alat untuk mengatasi wabah yang lepas kendali. Salah satunya adalah penyembur api. Sekarang Tel-Kar mengaktifkannya untuk membakar Eddie. Akibatnya, koridor tempat Eddie berada dalam sekejap menjadi panas membara. Setelah proses pembakaran terhenti, Tel-Kar masuk untuk memeriksa mayat Eddie. Namun di dalam koridor, Tel-Kar tidak menemukan mayat siapapun. Tak disangka, Tel-Kar justru dipukul oleh Eddie yang tadi berkamuflase. Eddie langsung saja menuntut Tel-Kar membebaskan Venom. Tel-Kar tentu tidak patuh. Dia justru membalas dengan menendang Eddie. Maka Eddie memilih untuk kembali menjadi tak kasat mata. Saat itu Tel-Kar menyadari bahwa Eddie telah menyatu dengan Sleeper yang pernah dia sandra di gedung Alchemax. Tel-Kar pun membeberkan sesuatu. Mata Kree-nya memang tidak bisa melihat Eddie, tapi mata Venom mampu melihat Eddie. Tel-Kar kemudian mengaktifkan lagi penyembur api. Ini menyebabkan Sleeper terbakar dan menjerit kesakitan. Dalam keadaan sangat lemah, Sleeper pun terjatuh ke lantai. Karena menganggap lawannya sudah tak berdaya, Tel-Kar memilih bercerita dulu. Ternyata para tentara Skrull tadi sempat memberikan perlawanan terhadap Tel-Kar. Bahkan mereka sukses menghancurkan pesawatnya. Karena perlawanan ini pula, Tel-Kar memutuskan untuk melepaskan senjata biologis lebih awal. Kini Tel-Kar memang tak punya pesawat. Meskipun begitu, berkat kedatangan Eddie dan ambulans, Tel-Kar berpeluang merampas pesawat mereka. Dalam situasi seperti ini, Eddie sebenarnya meminta Sleeper membuat Tel-Kar tertidur. Sayang sekali Sleeper sedang sangat lemah, sehingga tak sanggup mengeluarkan zat kimia. Pada akhirnya, Tel-Kar membentuk Venom menjadi sebilah pedang dan bersiap membunuh Eddie Brock. Cerita Sleeper mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.